Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, apakah Anda tahu sebuah benda kecil yang bau, yang ada di dapur melulu, yang suka dipasak oleh ibu-ibu, dan yang biasa dijadiin bumbu terasi cap bau? Tahu? Apakah Anda pernah bertanya, kenapa sih terasi yang bau itu masih aja ada sih yang mau membelinya? Jawabannya adalah karena terasi tersebut mempunyai ciri khas sebagai terasi. Saudara-saudaraku sekalian, begitu juga kita selaku umat Islam, kita selaku umat mukmin, umat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita juga mempunyai ciri khas, yang dimana jika ciri khas itu hilang dari diri kita, maka jangan salahkan jika kita kehilangan harga diri kita. Yang dimana jika harga diri itu hilang dari diri kita, maka jangan salahkan jika kita diinjak-injak, dihina-hina, dan dimaki-maki oleh orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, lantas timbul pertanyaan sekarang, apa sih ciri khas kita selaku orang-orang yang mukmin? Jawabannya adalah terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu Rasulullah merupakan orang yang paling diakui akhlaknya, baik itu oleh kawan maupun itu oleh lawan. Ketika Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, beliau berpesan kepada Ali, wahai Ali, duduklah dan tidurlah di ranjang saya, dan kembalikan barang-barang yang pernah dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada pemiliknya. Saudara-saudaraku sekalian, di lain hal ketika Nabi Muhammad SAW datang, lalu orang Quraisy melihat dia menghina, wahai Muhammad, anta sesat, anta keparat, anta bangsa. Itu. Tapi dalam suatu hari yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW datang, orang kafir Quraisy pun datang. Wahai Muhammad, besok saya mau ke Syam, saya mau berdagang, maka saya akan menitipkan barang-barang berharga saya di rumah Anda. Subhanallah. Orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Muhammad, yang sangat menghina Nabi Muhammad, yang sangat mengganggu Nabi Muhammad, tetapi ketika dia mencari orang yang dapat dipercaya, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, maka pilihannya jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian, realita kehidupan kita sekarang, bangsa kita, para pemimpin kita yang duduk manis di kursi pemerintahan, ketika dia akan melakukan suatu tindak korupsi, dia datang kepada bawahannya, dia menyogok supaya korupsinya bisa aman. Lalu yang lain melihat, kenapa dia tidak disogok, maka dia menanya, kamu disogok ya? Loh, kau tahu? Karena kamu telah menyogok hatiku. Maka dia datang kepada bosnya, bos, kok teman saya disogok sih, tapi saya tidak. Aku pengen disogok dong, aku pengen disogok dong. Begitulah keadaan negara kita. Bagaimana kita mau dihargai, bagaimana kita mau dihormati, toh pemimpinnya juga tidak bisa menghargai kepercayaan rakyatnya. Maka pantas jika negara kita, negara Indonesia, diinjak-injak terus, dihina-hina terus, bahkan oleh negara tetangga kita. Saudara-saudaraku sekalian, dalam keadaan lain ketika kita mau berangkat sekolah misalkan, kita melihat teman kita yang bolos sekolah, melihat teman kita yang lalai dalam ibadah, melihat orang yang melakukan bid'ah dolalah, kuburan disembah-sembah, dan kita hanya diam saja dengan mulut yang terbelah, aja, tanpa kita melakukan suatu apapun. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW tidak memerintahkan seperti itu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan suatu aksi, bukan kita hanya diam saja seperti babi yang suka di tempat yang jijik. Saudara-saudaraku sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Rasul, saya itu tidak punya kekuatan, saya itu tidak punya kekuasaan, saya itu tidak punya kejabatan. Fabilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Rasul, saya tidak berani kalau dengan lisan. Saya takut, saya cemas. Fabiqalbihi, maka dengan hati doakan. Saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi realita kehidupan kita sekarang. Jangankan kita mau merubah, jangankan kita mau mengingatkan teman kita, toh mendoakan saja kita sudah jarang, kita sudah tidak mau. Maka jangan heran kalau kita selaku umat Islam dihina-hina terus, diinjak-injak terus, karena pantas kita menerima itu. Sesama muslim saja kita sudah tidak peduli sama yang lain. Saudara-saudaraku sekalian, lantas timbul pertanyaan pamungkas sekarang. Apa sih yang harus kita lakukan dengan kondisi kita sekarang, dengan keadaan kita sekarang, supaya kita mendapatkan lagi harga diri kita selaku umat muslim, selaku agama yang muslim? Jawabannya adalah ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pelajar, jadilah pelajar yang baik, karena masa depan negara kita, masa depan agama kita berada di tangan Anda. Yang menjadi guru, jadilah guru yang berkualitas, karena di tangan guru-gurulah kader penerus agama dan bangsa ini mau dibawa kemana. Yang menjadi pengurus organisasi, jadilah pengurus yang beruswatun hasanah, karena di tangan Anda pula lah masa depan negara ini, masa depan agama ini mau dibawa kemana pula. Intinya, bagaimanapun keadaan Anda, apapun posisi Anda, minumnya betul. Sekali lagi, apapun posisi Anda, bagaimanapun keadaan Anda, dasarilah semuanya dengan uswatun hasanah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan harga diri kita selaku umat muslim kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau haus minumnya jus sikaya, jangan lupa dikasih jeruk purut. Kalau Anda belum tahu siapa saya, perkenalkan, saya Afrizal dari Garut. Ila liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.